Seksi, kuat, pemberani, setia, dan penuh dengan emosi. Apakah benar? Ini semua adalah karakteristik atau ciri-ciri teman-teman Scorpio. Kita coba cari tahu sama-sama yuk. Welcome to the journey of studying in-depth astrology with the Lation Priestess. Selamat datang teman-teman semuanya. Selamat bergabung untuk kita sama-sama belajar, memahami, mengenali, dan menggali lebih dalam lagi tentang astrologi dengan Lation Priestess. Di konten-konten yang akan aku bagikan ke depannya, termasuk apa yang akan kalian dengarkan kali ini, aku akan membantu dan membagikan sedikit banyak informasi yang aku tahu tentang astrologi. Kita akan seru-seruan bareng di sini. So, stay tuned. Jangan lupa untuk subscribe dan like. Kalian bisa sebarkan video-video yang aku bagikan, entah khusus membership ini atau video-video yang gratis, video-video yang memang untuk publik, ke siapapun kenalan kamu yang kamu rasa perlu mendengarkan atau mendapatkan informasi dari konten-kontennya The Lation Priestess. Kita juga bisa connect di Instagram dan di TikTok. So, let's just meet on those platforms too. Kita ketemu di sana juga ya. Kali ini kita mau belajar tentang apa ya? Scorpio memang identik dengan transformasi, atau sebutlah sangat psychic, sangat intuitif. Teman-teman yang punya Scorpio placements biasanya sangat-sangat intuitif, sangat peka. Dan kamu bisa punya atau bisa mengalami dan menjalani hidupmu dengan luapan emosi yang mungkin ada masanya tidak bisa kamu kontrol, seakan meledak-ledak. Tapi luapan emosimu dan pengalaman-pengalaman hidup yang kamu alami nantinya akan membawamu ke kebijaksanaan atau wisdom. Scorpio itu di tarot identik dengan kartu Death. Dan memang bukan berarti mati, tapi memang identik dengan death, rebirth, transformation, healing, destruction. Ibaratnya like a phoenix rising from the ashes. Seperti burung yang phoenix yang harus hancur dulu sebelum terbang tinggi, sebelum melambung tinggi, bertransformasi. Kalian ada yang pernah nonton film Maleficent yang kedua gak? Filmnya Angelina Jolie sih, film Disney. Aku suka banget film itu. Aku suka banget film Maleficent yang pertama dan yang kedua sebetulnya. Tapi yang kedua, ada momen dimana Maleficent tuh ibaratnya harus hancur dulu, mengorbankan dirinya bertransformasi sebelum dia jadi lebih kuat lagi. Dan itu identik dengan Scorpio menurutku. Kalian punya emosi yang memang intens, tapi emosimu itu menunjukkan kalau teman-teman Scorpio sebetulnya memanglah pribadi yang berani, bisa menghargai emosi yang mendalam, spiritual, sangat bergairah, seksi, setia. Titik setia yang kalau kamu punya teman-teman Scorpio atau kalau kamu adalah Scorpio, kamu sendiri punya placement Scorpio, misalnya Scorpio rising, Sun, Moon, Venus, Mars. Kalian adalah orang yang sebetulnya bersedia untuk mendampingi orang yang kamu sayang, bahkan di titik-titik terendah. Kamu bisa menjaga rahasia dan kamu bisa ikut menangis kalau ada orang yang kamu sayang sedang menderita. Biasanya teman-teman Scorpio itu adalah penasehat yang baik dan pendengar yang baik juga. Berani, setia, tidak takut untuk mungkin mencari tahu fakta dan kebenaran. Mungkin kalian suka ilmu, suka sains, suka segala hal yang sifatnya terkait psikologi mungkin, atau terkait tarot, spirituality, astrologi, atau hal-hal yang mungkin dianggap sebagai suatu hal yang tabu oleh kebanyakan orang. Atau kamu suka segala hal yang sifatnya sensual, karena kalian tuh juga memang sangat bergairah dan sangat sensual, sangat seksual juga, mystical.
You guys are the guides. Kalian adalah pemandu. Dengan kepekaan kamu yang mendalam, dengan emosi atau transformasi, kalian bisa membantu orang lain untuk bertumbuh, untuk menghargai kegelapan jiwa atau kegelapan emosi. Because you guys are usually pretty intense when it comes to your emotions. Kamu bisa intens kalau ini udah ada kaitan dengan emosi kamu. Dan ada tendensi kabur-kaburan atau self-destructive sih memang. Tapi ketika teman-teman Scorpio itu paham kalau luka itu bukan suatu hal yang perlu kita hindari, tapi perlu kita hargai, perlu kita pahami, dan perlu kita sembuhkan. Kita peka kalau segala hal itu ada siklusnya, segala hal itu ada polanya. Ketika kamu sudah paham itu, dan kamu tidak lagi memaksakan kontrol, kamu sudah belajar untuk bisa menyerahkan kontrol, tidak memaksakan ego, tidak memaksakan kehendak, tidak memaksakan atau terlalu terobsesi terkait apapun, kamu akan paham kalau everything is possible, and in life it happens in a cycle, death and rebirth. Segala hal itu mungkin, tapi segala hal juga berlangsung dalam sebuah siklus kematian dan kebangkitan, kematian dan kelahiran. Dan itu bisa membuat kamu menyembuhkan luka atau trauma lama kamu. Teman-teman yang punya Scorpio placements biasanya memang aku bisa bilang great healers. Tapi kalau kamu ibaratnya lagi di titik terendah, kalian bisa jatuh ke titik posesif, obsesif, meledak-ledak, bahkan penuh dengan kebencian, penuh dengan amarah, dan tidak seimbang. Tidak bisa menyeimbangkan emosi kamu atau kebingungan kamu atau keraguan kamu, dan itu bisa buat kamu tuh you wanna chase or you wanna control everything in your life. Kamu ingin mengontrol segala hal dalam hidupmu, padahal ya tetap ada rencananya Tuhan, tetap ada waktunya Tuhan, tetap ada divine timing, tetap ada rencana semesta. Kita manusia bisa berencana, tapi Tuhan yang beracara pada akhirnya, dan kalian perlu mengingatkan itu. Teman-teman Scorpio itu juga bisa destruktif kalau kamu ibaratnya nggak bisa kontrol diri kamu, nggak bisa kontrol emosi kamu nggak sadar emosi yang kamu rasakan itu bisa menghancurkan dirimu atau menghancurkan orang lain. Terutama kalau itu sudah terlanjur dipendam, itu bisa membuat kamu mungkin jadi moody atau ngambekan, atau bisa kasar, abusive, bahkan destruktif seperti yang aku bilang tadi. Kalian rawan banget jatuh ke titik projecting atau memproyeksikan luka kamu ke orang lain, seakan kamu meminta orang lain untuk bertanggung jawab untuk menyembuhkan kamu. Padahal pada akhirnya yang punya tanggung jawab penuh untuk menyembuhkan luka kita, diri kita, emosi kita, trauma kita, supaya kita bisa jadi pribadi yang lebih baik lagi, itu adalah diri kita sendiri. Kenapa? Karena hidupmu ya hidupmu. Yang pegang kontrol atas cerita hidupmu ya hidupmu sendiri. Kalian perlu menghargai kalau everybody's got a dark side. Setiap orang pasti punya sisi gelapnya, shadow self, dan kita butuh shadow work. Kalian itu sangat-sangat kuat, sangat-sangat psychic, intuitif, peka, dan jangan sampai kamu tenggelam dalam kekuatanmu sendiri atau tenggelam dalam emosimu sendiri. Gunakan emosimu itu untuk jadi sumber healing, sumber pemulihan, sumber kebijaksanaan. Belajar untuk tenang. Aku punya sahabat-sahabat yang Scorpio rising. Aku punya sahabat-sahabat yang punya Scorpio Venus, Scorpio Sun, Scorpio Moon, Scorpio Mars bahkan. Aku punya teman-teman Scorpio placements yang menurutku tuh mereka tuh memang sangat-sangat seksi, charming, dan intense emotionally. Punya emosi yang intens, tapi mereka sangat bijaksana. Dan kalian tuh juga sangat bijaksana. Terlebih ketika kamu paham esensi dari berserah. Berserah juga bukan berarti menyerah, tapi kalian tahu batasan. Mana bagian kamu, mana yang perlu kamu lakukan, mana bagian Tuhan, mana bagian semesta, mana yang bisa kamu lakukan sebaik mungkin, mana yang perlu kamu serahkan. Tidak memaksakan ego, nafsu, obsesi, kehendak, atau memaksakan apapun. Oke, aku rasa ini semua
yang perlu aku sampaikan terkait kenapa sih teman-teman Scorpio itu pantas untuk dicintai. Kalau kalian rasa pesannya resonate buat kamu, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like. Dan kamu boleh banget follow aku di Instagram, TikTok, dan Twitter, supaya kita juga bisa seru-seruan di platform lain. Sampai kita ketemu lagi dan kesempatan. Bye-bye. God bless. I love you guys so much.